Pada malam ini saya hanya menyampaikan maklumatul ilahiyah, maklumatul rububiyah. Maklumatul ilahiyah, maklumatul rububiyah. Al-Mukarram Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, Sang Mujaddid Rasa, Wawasan, Karsa, Kebangsaan Indonesia Raya, baru-baru ini menyampaikan dawuh mengenai maklumatul ilahiyah, maklumatul rububiyah. Hal ini beliau sampaikan dalam acara Tasyakuran Tahun Baru Hijriah 1442 dan Tasyakuran Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan Tasyakuran berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus 1945 yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2020 lalu. Sang Mursyid dawuh bahwa maklumatul ilahiyah, maklumatul rububiyah ini sebagaimana terdapat dalam kitab suci Al-Quran, surat Ibrahim. Apa yang dimaksud maklumatul ilahiyah ini? Dan siapa yang dituju maklumatul ilahiyah ini? Pada malam Tasyakuran Tahun Baru Hijriah itu, Sang Mursyid membuka rahasia tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kita sebagai warga Thariqah Siddiqiyah sangat bersyukur atas bimbingan Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah, khususnya terkait dua nikmat ilahiyah, yakni nikmat kemerdekaan bangsa dan nikmat berdirinya Negara Republik Indonesia. Warga Thariqah Siddiqiyah adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak pernah melupakan dua nikmat ilahiyah itu. Sementara masih banyak warga negara yang lain, bahkan pemerintah pun melupakan dua nikmat besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, semua jamaah di sekitar Thariqah Siddiqiyah. Pada malam ini saya hanya menyampaikan maklumatul ilahiyah, maklumatul
maklumatul rububiyah yang bunyinya wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini ada di dalam surat Ibrahim. Ayat inilah yang disebut maklumatul ilahiyah atau maklumatul rububiyah atau maklumatul haq. Awal kalimat wa iz artinya dan ingatlah. Wa iz dan ingatlah. Perintah ingat. Dalam kata ingat ini, perintah itu ditujukan kepada manusia yang telah diberi daya ingat, daya akal, daya pikir, daya rasa. Tidak ditujukan kepada orang yang belum diberi daya ingat, daya pikir, daya akal. Karena tidak mungkin orang yang tidak diberi nikmat daya akal pikir itu diperintah ingat. Jadi yang diperintah ingat orang yang telah berusia balik, telah diberi daya akal pikir rasa ingat dan kemampuan bersadar. Itu wa'idh. Dua, perintah. Wa'idh, perintah ingat itu ada 3 nilai. Perintah nilai wajib, perintah nilai sunnah, perintah nilai mubah. Dan perintah wa'idh ini perintah nilai wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Dari mana kita tahu perintah itu wajib? Karena di situ ada janji syukur ditambah. Tapi kalau tidak mensyukuri akan diazab. Disitulah kita tahu bahwa nilainya perintah itu perintah wajib. Ini supaya dimengerti isinya kalimat il. 2, ingat-ingat tentang apa? Ingat ta'azzara
Rabbukum ta'adzana maklumat, ta'adzana azan. Rabbukum azannya Tuhanmu, maklumat Tuhanmu, pemberitahuan Tuhanmu. Jadi azan itu pemberitahuan. Umpamanya orang azan sholat zuhur, pemberitahuan menegakkan sholat zuhur telah tiba, atau azan asar. Dan ini azannya Rabbukum ta'azzana, Rabbukum azanna Tuhanmu, maka dinamakan maklumatul rububiyah, maklumatul ilahiyah, maklumatul haq, maklumatul rahman, maklumatul rahim. Jadi ta'adzannya pemberitahuan, pengumuman, proklamasian. Itu artinya ta'adzan, azan. Rabbukum Tuhan. Apakah isinya maklumat Tuhan? Isinya itu syukur. La in syakartum, jika kamu syukur, janjinya Allah, la azidannakum, pasti aku tambahkan kepadamu. Masalah aku tambahkan ini luas sekali keterangannya. Di sini tidak perlu saya sampaikan la azidannakum, termasuk yang pokok ridha aku. Dan ridha Allah lebih mulia, lebih afdal, lebih besar dari segala tingkatan surga. Wa ridwanu minallahi akbar, dan itulah yang dimakan fauzil azim. La in syakartum la azidannakum. Ini namanya isinya maklumatul ilahi. Isi kedua, wala in kafartum, dan jika kamu mengkufuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, inna sesungguhnya azabi siksaku la syadid, amat keras. Jadi kita ingat kepada nikmat dan ingat kepada syukur, itu adalah wajib, bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Itulah yang perlu saya sampaikan. Kemudian syukur itu tersusun dari 3 huruf, shin, kaf, ro, dan rahasianya 3 titik di atas huruf shin. Syukur. Syukur unsur pertama, syukur dalam lesan, membaca alhamdulillah sahih. Unsur syukur kedua, unsur dalam hati, menimbulkan kegembiraan, menerima macam-macam nikmat dari Allah. Itu syukur dalam lisan, syukur dalam hati.
Syukur yang ketiga, unsur syukur ketiga, syukur dalam hal, syukur dalam perbuatan. Kalau tidak unsur syukur, 3 titik, titik lesan, titik hati, titik perbuatan, barulah itu dinamakan syukur yang sejati, syukur yang sempurna, bukan syukur rekayasa, bukan syukur pura-pura, hanya membaca alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Itu jauh Allah la in syakartum. Tidak cukup syukur dalam lesan alhamdulillah, tidak cukup syukur dalam hati, gembira, senang, tidak cukup unsur dalam halaman. Jadi harus manunggal 3 titik syukur. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil arkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sebagai warga Thariqat Siddiqiyah, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia telah diberi nikmat besar, nikmat agung oleh Allah Ta'ala. Bukan nikmat biasa, nikmat, tapi nikmat yang bersifat agung. Nikmat yang bersifat agung dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada bangsa Indonesia satu, nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia setelah bangsa Indonesia mengalami kepedihan penjajahan lamanya 434 tahun. Kita ini pernah dijajah oleh penjajah asing lamanya 434 tahun, terhitung dari tahun 1915. 115 itu sejak Portugis sampai 45 Jepang, dan 6 bangsa yang telah menjajah kita selama dalam kurun waktu 430. Bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Inggris, bangsa Belanda, bangsa Jepang, bangsa Perancis. Jadi 6 bangsa telah menjajah negeri kita dalam kurun waktu 400 tahun. Nah, itulah nikmat agung yang pertama, yang banyak tidak diingat-ingat, tidak diingat oleh bangsa kita.
yang lama bangsa itu jajah adalah bangsa Belanda. Itu tidak diingat. Lalu Jepang hanya 3 tahun. Dan nikmat agung yang kedua yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa kita, nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berselang berturut-turut tanggal 17 Agustus 45 nikmat kemerdekaan turun diberikan kepada bangsa Indonesia. Kemudian itu hari Jumat lagi, kemudian hari Sabtu pagi setelah merdeka, Jumat Sabtu sekitar jam 12 berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum tanggal 18 Republik belum ada. Itulah nikmat agung yang kedua.